Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 21 Januari 2026 tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Dungi romuse Jahoba, tidang disi jala jauh-jauh songon najolo. O Samuel, Samuel. Gabe didok si Samuel makuling maho ay mananginangi do naposomon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu anak sekolah minggu yang sangat familiar bagi kita. Tuhan memanggil namamu. Biasanya ini dinyanyikan dengan menyebutkan nama seseorang atau sekelompok orang di dalam sebuah persekutuan atau pertemuan. Dan biasanya ada dua jawaban. Akan ada orang yang menjawab panggilan Tuhan dengan mengatakan, ku jawab ya Tuhan. Tapi sebagian lagi biasanya ada yang tidak memberi jawaban. Lalu akan disampaikan kepadanya, tidak dijawab Tuhan, dia sombong Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang tanpa terkecuali. Tuhan memanggil semua dengan segala keberadaan dan situasi yang dialaminya. Itulah yang terjadi juga kepada tokoh Samuel. Dia adalah seorang muda yang taat yang dibesarkan di bait suci atas bimbingan Imam Eli. Saat itu dia menjadi pelayan di bait suci masih dalam usianya yang muda. Suatu malam saat Imam Eli yang sudah mulai kabur penglihatannya, sudah mulai tua, tidur, demikian pun Samuel tidur di bait suci. Dia mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Ketika namanya didengarnya ada yang memanggil, Samuel, Samuel, dia langsung bangun berlari menuju Imam Eli. Ternyata Imam Eli mengatakan, saya tidak memanggilmu, pergilah tidur. Hal itu berlaku atau terjadi sampai 3 kali. Samuel terbangun dan menghampiri Eli. Tapi pada waktu yang ketiga kali, Imam Eli sadar bahwa itu adalah Tuhan yang sedang memanggil Samuel. Samuel tidak mengenal suara Tuhan, dia tidak pernah melihat atau mendapatkan penglihatan dari Tuhan, maka dia tidak tahu sama sekali. Lalu Imam Eli menyuruhnya pergi tidur. Kalau mendengar suara itu, dia diajari untuk berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel pun patuh. Samuel pun melakukan seperti yang disarankan oleh Imam Eli. Dia pergi tidur, dan benarlah ketika Samuel tidur, Tuhan berdiri dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Ketika Samuel mendengar itu, dia langsung menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel menerima panggilan Tuhan. Samuel dengan kerendahan hati bersedia dipanggil oleh Tuhan dan menerima tugas yang akan disampaikan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepatuhan dan kerendahan hati Samuel menjadi teladan bagi kita, bahwa setiap kita juga dipanggil. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus.
maka kita semua yang telah dipanggil harusnya dengan kerendahan hati mau mendengar panggilan Tuhan dan mau menerima tugas yang akan diberikannya kepada kita. Ketika Tuhan hendak berbicara, kita semuanya mau mendengarnya. Orang-orang yang dipanggil Tuhan hendaknya memiliki kerendahan hati, kesediaan untuk mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan kepadanya, baik lewat khotbah atau lewat renungan atau lewat pembacaan firman. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita semua dipanggil menjadi hambanya. Dengan kerendahan hati dan penuh kepatuhan, marilah kita menerima panggilan ini dan mau mendengar Dia berbicara kepada kita lewat setiap peristiwa dan lewat setiap firman-Nya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk terus dengan rendah hati, penuh kepatuhan, untuk mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Dan supaya kami mau Engkau panggil menjadi hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang rendah hati, hamba yang setia mendengar-Mu. Kuatkanlah kami hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.